bersungguh mengucap syukur pada hari ini. Inilah pujian kami Tuhan, inilah nyanyian ucapan syukur kami. Kami mendatang Tuhan dengan kelemahan kami mendatang Tuhan dengan hal-hal yang kami rindukan untuk kami boleh mendengar melalui firman Tuhan. Bapak yang baik, kami anak-anak Tuhan mau datang lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, Engkau melingkupi setiap kami Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kami dari awal ibadah sampai pada akhir ini. Inilah Tuhan kami anak-anakmu, hanya dengan satu nama kami memuliakan nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib dan nama yang kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya boleh meminta Bapak Ibu semua untuk kita terus kanan kiri, ya. Ketika kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan bersorak-sorai sebab namanya yang layak dipuji dan dimuliakan. Bersama Yesus kita mampu melakukan perkara yang besar. Kita sampai cari 3 orang bersama Yesus kita mampu melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bapak Ibu tahu lagunya? Kita nyanyikan sama-sama.
tahun ada di tempat ini, untuk boleh memuridkan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Terima kasih. Kami mau mengundang Kau hadir dalam membahas firman supaya kami mengerti dan melakukan firman. Bersabdalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya perkenalkan dulu, mungkin banyak yang kenal. Saudara saya ini orang lama di JKI. Dulu zaman dibully, kami suka mengadakan ibadah gabungan, ya. Dulu saya masih belum kawin, saya main keyboard soalnya. Terus si ini main gitar, saya pernah coba. Eddie. Kalau ini yang main bass belum main bass dulu ya. Kita main. Saya mau jadi pendeta, main. Jadi kita ketemunya main musik terus ya saudara ya. Nah, hari ini saya lihat luar biasa. Pada kader-kader di sini. Nama saya itu pribadi Santosa. Saya punya istri. Ini istri saya tuh. Boleh pakai sendiri, namanya Mary. Ya. Ini anak saya yang pertama, Samuel. Dulu waktu saya mission trip ke Sumedang, Samuel itu masih segini saudara. Saya bawa mission trip. Ya, kemudian ada anak satu lagi di Jakarta karena ada urusan dia tidak bisa ikut. Hari ini saya diberi kesempatan, terima kasih khususnya untuk Bapak Mission hadir. Memang kemarin kami juga datang kemari. Saya pikir kalau ke Bandung makanannya yang enak, betul saudara? Makan yang enak dulu, betul ya. Tapi sebelum saya khotbah, saya mau simulasi. Mari kita mengingat diri. Ya, saudara ini berkenan dengan firman Tuhan. Tangan kiri dibuka begini. Ya, tangan kanan untuknya taruh di sebelah saudara. Ya, mesti nyambung terus. Ini nggak boleh datang. Ya. Nah, saudara, kalau saya bilang 1, 2, 3 tangkap, yang punya tangan begini berusaha tangkap, ya, yang begini, yang punya jari berusaha melepaskan. Nanti kalau ketangkap dihukum ke depan. Amin, saudara. Kata kuncinya apa? Kalau belum ada ketangkap, nggak boleh bergerak. Kalau bergerak, artinya saudara desertir, pemberontak. Ya, mesti ada ketangkap, saudara boleh tangkap dan boleh berusaha melepaskan. Jelas nggak saudara? Jelas ya? Siap-siap ya? 1, 2, 3. Kata kuncinya apa? Kenapa saudara bergerak tadi? Itu namanya tidak taat. Nah, sekali lagi kita ulang. 1, 2, 3, taat. Ulang yang ketiga. Yang ini betul. Ya, siap. 1, 2, 3, taat. Ya udah, duduk sekarang. Saudara, saya mau jelaskan simulasi ini. Untuk taat sebuah perintah tidak semudah itu. Saudara harus konsentrasi, fokus dengan baik. Kalau enggak, saudara diombang-ambingkan oleh arus pengajaran kiri kanan. Hari ini kita bicara menjaga hati rohani dengan hidup dalam firman Tuhan. Ya. Mari kita lihat. Firman-Nya Mazmur 119 ayat 105. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Mazmur 119 itu Mazmur terpanjang kalau saudara baca ini. Kalau nggak salah ada 173 ayat. Dan isinya berhubungan dengan firman Tuhan dan hubungan dengan orang. Kalau saudara baca, saya kalau baca saya udah kira-kira 10 kali lah, kalau masuk 119 paling panjang. Dan inti sari daripada Mazmur 19 ini saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini ada 2 frase kalimat yang dipisahkan dengan kata dan. Saudara, zaman dulu kalau jalan di malam hari dia pakai pelita. Saudara kalau sering nonton film Korea, Kerajaan Joseon, betul saudara?
Kenapa kerjaan sosial? Saya bilang ya, kalau bego lo. Semua orang nonton film Korea. Kalau dia jalan malam, dia pakai sebuah kayak bambu, ada lampu. Kenapa dia jalan pakai itu? Karena dia tidak bisa melihat kegelapan. Dan kegelapan itu nggak selalu jalan lurus, ada kerikil, mungkin ada lubang. Jadi pelita bagi kakiku itu menerangi jalan. Saudara tahu, jalan hidup kita nggak tahu. Karena itu bicara ke depan. Manusia tidak bisa melihat ke depan. Tetapi Tuhan kasih perintah, yaitu firman Tuhan. Itu kita jalan. Waktu kita jalan itu saudara, kita tahu lubang yang harus dihindari, yang harus dilalui, jalan yang becek, jalan yang sehingga sampai di tujuan itu dengan selamat. Coba kita lihat gambar Tuhan ini. Saudara lihat ini orang naik gunung keluar. Saya dulu sebelum kawin sering camping saudara di Gunung Gede. Dan kalau malam harus bawa senter. Kita nggak pakai pelita karena ada senter lebih baik. Dan kalau senter atau pelita itu kita pakai yang ini harus dijaga baik-baik. Ada kemungkinan kalau saudara bahan bakar habis itu mati. Kalau mati api tadinya kelihatan ada kehangatan. Saudara itu mau mandi, bingung mau kemana. Saya pernah pengalaman saudara. Itu saya camping, teman saya sombong sekali di atas saya umurnya. Saudara tahu kalau pematang sawah itu tanahnya ada apa? Kadang-kadang gitu kan, turunnya. Malam itu teman saya datang sambil ketawa-ketawa. Dia bilang begini, aduh saya nggak pakai lampu, jalan jatuh. Coba cerita gimana jatuh? Dia jalan secara yakin saudara. Tahu-taunya itu pematang sawah dilompat ke bawah. Dan kemungkinan kita manusia kalau tidak ada firman Tuhan, saudara bisa terkontak. Saya mau bisa kasih tahu apa kisah nyata di dalam firman Tuhan berita bagi. Ada seorang keluarga, dia menjadi kepala pembukuan yang payroll gaji bayar perusahaan kontraktor. Udah lama sih. Gaji itu nggak pakai transfer, bayar kontan. Dia harus bayar kontan. Dia amplopin, kasih gaji. Saya dulu soalnya bekas kontraktor juga sebelum jadi pendeta. Jadi tiap Sabtu itu kami harus siapkan uang banyak untuk bayar gaji. Nah satu hari diambil uang itu, direktur sudah rekan, diambil di uang kelebihan 100 juta. Anehnya saudara ya, kok bisa kelebihan 100 juta? Kalau dia ambil uang itu bisa MM, karena perusahaan besar bayar gaji 100 juta. Waktu itu dia punya istri, naik motor Vespa, rencana mau beli mobil, duitnya nggak cukup. Setelah dapat uang 100 juta, tahunya bukan di situ saudara. Dia ambil, dihitung, wah kok 100 juta, uang siapa ini? Terus dia simpan di rumah, taruh di bawah bantal. Terus dia bilang sama istrinya, kok saya bingung bayar gaji lebih 100 juta padahal ceknya sekian, kalau bisa juta. Istrinya yang sedang berusaha mau beli mobil, wah itu jalan Tuhan kita beli mobil, kata saudara. Betul saudara ya. Emang kalau wanita kalau lagi pengen beli mobil udah nggak usah ngomong terus, kejar terus ya. Terus dia ngomong, tapi suami enggak saudara. Dia cinta Tuhan. Ya. Dia bilang gini, udah, Pak, simpan aja. Nanti kita kasih orang 3 hari lagi, kita cari mobil. Duitnya pasti beli mobil. Kelihatannya itu seperti jalan itu. Tapi malam itu duit di bawah kasur, di bawah bantal itu dia nggak bisa tidur. Jangan pikir saudara dapat duit orang bisa tidur karena dia orang baik. Hatinya bilang, itu siapa nggak bisa tidur? Satu jalan ya. Satu hari dia datang ke komunitas Komsel.
Terus dia cerita sama pemimpin komsel. Pemimpin komsel cuma ngomong gini, Pak, kalau Bapak itu bukan uang Bapak mau pakai, apa artinya? Tiba-tiba dia bilang mencuri. Itu tiba-tiba mau mencuri. Itu firman Tuhan, jangan mencuri. Betul saudara? Firman memberita bagi kita. Di situ dia dapat kebenaran, mencuri. Terus dia pikir 100 juta apa kembali. Kalau pakai beli mobil, saya mencuri. Kalau saya beli mobil, nggak tahu beli mobil. Terus dia gelisah, terus dia bilang pulang, Mah, udah sebenarnya, saya nggak main nih. Uang ini bukan uang kita. Saya mau pulangin. Bisa loncat-loncat. Goblok lu. Saya ingat pernah goblok, kenapa? Kamu beli itu pulangin. Jadi nggak beli mobil. Dia bilang, janganlah. Ini bukan jalan Tuhan. Kita kalau kumpulin pas beli mobil, tinggal kita ke showroom. Bisa bilangnya, Mah janganlah, hati saya nggak enak. Karena tekad kuat, istri nggak bisa mobil, pulangin sama dia ke bank. Kasir, pasti. Sampai ke kasir dia bilang, Bu, hari Sabtu kemarin ibu kasih uang saya kayaknya lebih 100 juta, saya mau pulangin. Kalau saudara, kasir ngomong apa? Ngomong apa? Dia bilang, Bapak orang Kristen itu, tuh saudara. Dia bilang begitu. Ini kisah nyata, itu udah lama. Ya. Bapak orang Kristen. Kenapa saudara? Karena kasir itu waktu mau sore itu hitung lagi, dia ada minus 100 juta. Kepala kasir nggak mau tahu, lu mesti ganti uang itu, cicil uang lagi. Padahal suaminya baru di PHK, punya anak baru. Oh lagi bulan-bulan, waktu besok dia dapat gitu, ada malaikat pulangin uang 100 juta. Dan dia tanpa sadar, kamu orang Kristen, karena biasanya orang Kristen jadi garam dan terang. Habis saudara, coba tanya sebelah, kamu jadi garam enggak? Gitu. Pada orang Kristen juga jadi penjahat banyak saudara. Nah, waktu gitu, saudara, dia pulangin, dia kasih tahu orang kasih, dan bank itu heboh. Ada sebuah apa namanya ngomong-ngomong gitulah. Ada orang bisa pulangin, kok dia mau ya? Terus banyak orang sampai ke telinga direkturnya. Saudara, sampai ke direkturnya. Emang semenjak pulang 100 juta, setiap ambil duit, dia di belakang, Pak, sini mau dikurang Pak. Tuh, kasirnya. Terus sampai saya disediakan apa? Kue mangkok merah. Pak, mahal Pak. Tuh, saudara. Tapi apa upaya cuma kue mangkok? Enggak. Kalau kita berjalan di dalam terang firman kita, ada firman Tuhan, jangan mencuri. Dia lakukan firman. Satu hari direktur panggil dia. Dia dengar, Pak, sini Pak, dipanggil. Saya dengar kamu gini. Iya Pak. Hati saya mengatakan saya orang Kristen, saya mau jujur. Tahu saudara, direktur mulai minggu depan kamu naik jabatan, terus pegang yang dikasih apa? Kunci mobil. Bagi saudara, mobilnya lebih bagus dari yang bakal dibeli. Terus saudara, tahu saudara itu banyak tantangan. Setelah dia pulang uang, setiap pulang ke rumah istrinya nggak pernah lain dia. Kenapa bilang kurang aja, beli mobil, duit pulang gitu. Marah-marah terus, tidur juga dari utara ke selatan. Mau pulang-pulangan, gitu. Kenapa? Karena harapan beli mobil sirna. Waktu dia pulang bawa kunci mobil, dia cerita. Istrinya nangis. Ternyata kalau kita ikut jalan Tuhan, Tuhan tahu keinginan kita. Habis saudara, dia nangis dan dia berdoa. Pak, mohon maaf, saya kesal terus sama kamu. Pahitan, istri kalau kepahitan sama suami,
Pokoknya bisa suami kurus, istri kurus. Kenapa istri nggak mau masak? Kadang-kadang mesti dikasih racun, tuh suami gak kurang asupan. Dan tapi Tuhan membela orang-orang yang berjalan dalam firman. Dan firman bilang, fungsi pertama adalah penerangan menjadi berita kehidupan. Firman Tuhan, Alkitab itu bukan tanah. Saudara, saya pernah ke Papua. Banyak orang Papua Kristen udah lama. Kalau suruh bawa Alkitab, waduh, Alkitabnya di mana ya? Kita sering ada, adanya di itu tuh, rumah di atas. Terus diambil, debunya segini, saudara. Nggak pernah dibaca. Hanya jadi pajangan. Tapi mau disuruh orang Kristen. Tapi hari ini Tuhan bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Akhirnya petunjuk jalan saudara dari hari ke hari. Ya, mari kita lanjutkan. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang teolog dari Jerman, bilang begini, saudara. Kegelapan dunia tidak dapat menembus hati yang diterangi oleh firman. Kesulitan, kejahatan, atau kesedihan artinya yang ada di dunia ini tidak akan mampu merusak atau menggelapkan hati seorang yang penuh dan dibimbing oleh ajaran atau kebenaran dari firman Tuhan. Saudara, bapak itu yang sedang kurangin duit karena menjalankan firman, walaupun istrinya tiap hari cuekin dia selama seminggu atau sebulan, tapi dia tetap memancarkan terang. Itulah firman. Amin, saudara. Tuhan bilang sebelah, kamu sudah lakukan firman. Bilang sebelah. Ya. Ayat kedua, di frase kedua, kalimat ini katakan firman Tuhan terang bagi jalan. Kata pelita dan terang itu sangat berbeda. Terang di sini lebih luas dari sekedar pelita. Ia adalah cahaya yang menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Dari spektrumnya kalau terang itu luas. Artinya apa? Bukan hanya langkah kita dari hari ke hari, tetapi dia memberikan arah yang jelas, visi dan kemana kita harus pergi. Saudara, kalau bingung, dulu saya, jujur saudara, saya dari orang sederhana. Papa saya kerja dari pembukuan, anaknya 8. Waktu SMA, orang-orang pada lulus, kami di Penabur waktu itu. Setelah lulus, teman saya pada kuliah di luar negeri, kalinya saya buat beli formulir di fakultas universitas, nggak punya duit cuma 25.000. Saya nangis tuh, saudara. Nangis, saya nggak tahu saya mau jadi apa ya. Waktu memang saya dulu SMA Bandung, suka bolos, tapi naik terus nggak pernah naik. Walaupun bolos ke Bandung, tapi tetap pintar. Amin, saudara. Nggak pernah saya sebut itu tidak naik. Nah, saudara, waktu saya nggak bisa melakukan apa-apa, mau kuliah, pengen kuliah dulu, saya mau kuliah arsitek, nggak bisa, dan saya nangis. Terus setelah itu ada pesta perpisahan, orang ke Bali, saya mau ingat uang, saya nangis lagi. Mau kemana? Suatu hari saya datang sama Tuhan, saya nangis. Akhirnya saya bisa kuliah dengan biaya sendiri, saudara. Dan lulus ambil ekonomi, kemudian jatuhnya ke teologi, akhirnya ketemu saudara jadi pendeta. Lika-likunya macam-macam. Nah, mari kita lihat. Nah, terang bagi jalan kita itu bicara map atau peta. Kalau saudara baca peta, itu lebih luas karena saudara tidak tahu, bukan hanya pada satu titik. Saudara tahu di mana titik saudara berada, ke arah mana saudara berada, tujuan saudara, dan kalau pakai kompas, itu artinya arah hidup saudara yang harus diikuti, ada tujuannya jelas. Ini terang bagi jalanku, memberikan visi dan arah. Di GJKI Sunter, saya buat sebuah visi GJKI Sunter. Ada 3 hal: gereja mulia,
gereja kuat, gereja misioner. Saya bikin lagunya saudara, dulu karena saya bisa main musik, saya bikin lagunya, karena saya baca buku Rick Warren. Kalau semua orang mau ingat, bikin program lagu, saya bikin cipta yang lain. Judulnya Visi Mars GJKI. Karena nggak ada penyanyinya, saya nggak mau gitu saudara. Ya, gereja mulia adalah gereja yang memuliakan Tuhan dalam hidup. Gereja kuat dalam firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Gereja misioner membawa jiwa. Itu sampai sekarang menjadi visi yang tidak bisa diubah. Gereja mulia kuat misioner. Sekarang saya tanya, apa visi saudara secara pribadi? Rick Warren menulis dalam post dari firman, seorang manusia harus mempunyai visi yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Di situ dijelaskan. Secara saya nggak akan uraikan di sini, tapi saya mau kasih tahu. Firman Tuhan itu menuntut saudara. Dan tujuan hidup saudara yang jelas, visi dan arah saudara dengan jelas. Amin saudara? Nah, mari kita lihat lagi. Agustin dia, Alkitab bukanlah buku kuno. Itu adalah peta hidup anak. Jadi dengan kata lain, Alkitab yang saudara bawa ataupun mungkin gadget, jangan didiemin aja, dibaca tiap hari. Saya tiap hari kirim kepada jemaat namanya Gemas. Gemar membaca setiap hari. Setiap hari ada, sekarang udah khotbah. Ada 4 ayat, ada 3 ayat tergantung dari yang sudah disusun di dalam Gemas. Saya adopsi itu dari GKI atau zaman saya lupa. Saya bagikan, dan waktu saya bagikan lewat WA, saya bilang, kalau saudara baca, bilang, saya sudah baca online. Dari hampir 90 yang dikirim, hanya 5 atau 6 orang yang respon positif. Dan dimulai dari saya, kalau pemimpin nggak mulai dulu, nggak bakal mampu. Saya baca. Dan ini udah kali kelima Gemasnya bolak-balik. Dan saya percaya langkah hidup jemaat-jemaat yang rajin membaca dan merenungkan, dia akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Amin saudara? Nah, sekarang secara aplikasi, bagaimana menjaga api rohani dengan hidup dalam firman Tuhan? Saya istilahkan dengan nama 4M. M yang pertama adalah menerima atau membaca. M yang kedua merenungkan. M yang ketiga melakukan. M yang keempat membagikan. Kalau saudara sampai M keempat, firman itu jadi milik saudara. Kenapa? Karena saudara simpan di dalam pikiran saudara. Apa yang tersimpan jadi milik saudara, dan suatu saat akan dilakukan menjadi berkat buat saudara. Saudara, banyak orang hanya membaca aja. Saudara, saya pernah baca firman Tuhan. Baca nih, saya pernah tes nih, beberapa minggu. Hari Senin saya tanya, kemarin itu khotbah apa ya? Oh, khotbah apa ya? Yang diingat, yang hanya diingat lucu-lucunya aja. Benar. Wah, saya ingat tuh Bapak cerita itu, katanya orang yang belut jatuh, terus luka dia. Yang diingatnya itu hal-hal yang bukan firman Tuhan. Saya bilang gini, Pak, firman Tuhannya apa? Dia ngomong lupa. Kalau saudara baca firman dan lupa, itu sama seperti perumpamaan Tuhan. Firman yang takut di pinggir jalan, ada mulut gagap patok, nggak akan bertumbuh. Tapi harus dilakukan dengan M yang kedua, merenungkan. Merenungkan itu artinya apa? Nggak mungkin saudara mau kerja, saya mau baca firman Tuhan di mobil, udah saat teduh. Itu bukan merenungkan. Merenungkan butuh sebuah proses waktu. Karena saudara baca sekarang enak loh, ada AI. Saya tadi baca pengkhotbah, saya nggak ngerti, saya tanya AI. Oh, dijelasin. Saya bilang luar biasa. Jadi lebih ngerti. Dulu saya nggak ngerti saudara.
Dia bilang apa tadi tuh? Aduh saya lupa nih. Yang ditabur biji mengalir nanti akan kembali. Dulu saya nggak ngerti soal pengkhotbah itu. Ternyata itu perihal memberi. Saudara mungkin memberi, tapi nggak mungkin instan dapat langsung diberikan. Nanti akan ada hasilnya. Saya baru tahu dan memberikan. Dengan cara apa? Merenungkan. Apalagi kalau Hendrik melakukan firman dan membagikan. Saya kalau khotbah 2 kali dengan tema yang sama, yang kedua pasti saya lebih ingat. Kenapa? Karena saya bagikan berulang kali. Di dalam Pria Sejati ada sebuah penelitian psikolog. Orang yang 6 kali ikut sesi, dia jadi ngerti dan ingat 6 kali itu saudara di tema yang sama. Kalau saudara baca 1 kali dan lupa, saudara mungkin yang diingat sangat sedikit. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, jemaat di Berea itu kalau dia dengar firman, dia pulang dia sedikit nangis kalau dia baca. Saya nggak tahu di sini yang nyatet juga kayaknya nggak ada. Ya, nggak tahu saudara pikirannya super semua, saya nggak ngerti. Ya. Tapi saya yakin kalau saudara nggak ulang lagi, pulang dari keluar dari tempat ini 2 jam, bisa makan siang, makan cupyo, dia lupa semua firman. Iya benar. Kenapa? Memang itu keadaan manusia. Dia harus kita lawan dengan merenungkan terus-menerus. Apalagi kalau melakukan. Orang yang paling ingat firman Tuhan waktu dia lakukan dan Tuhan bekerja. Apalagi sudah bagikan dan bersaksi. Nah sekarang saya mau terusin bukan hanya di sini. Ada satu lagi kiat. Bagaimana caranya menjaga api rohani kita dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk dalam sebuah petunjuk Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepada semua yang bersyukur. Aku akan memberi kepadamu. Ikutlah yang kuasa dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan. Sebab yang kuasa itu dan berbahagia. Ternyata di dalam ayat ini ada petunjuk bagaimana kita bisa mempertahankan secara praktis. Yang pertama dikatakan marilah kepada Tuhan dan marilah. Ternyata kata marilah kepada Tuhan bukan hanya percaya. Bukan oh saya percaya Tuhan, bagus. Tapi untuk mengalami transformasi, Tuhan dan marilah kepada Tuhan. Artinya apa? Di situ ada langkah datang kepada Yesus. Langkah itu harus disertai yaitu iman di dalam Yesus. Saudara, orang kalau nggak beriman sama Yesus, nggak mau datang sama Yesus. Saya punya pengalaman. Suatu hari saya di Ancol, saya kalau tiap Senin, Rabu, Jumat tuh berenang di laut, pakai pin 1 kilo olahraga. Teman saya banyak saudara di Ancol yang berenang, belum yang jalan. Ketemu Pak Haji, kalau berenang perutnya itu dibungkus. Kenapa Pak perutnya? Dia pasang itu, keker, untuk kencing segala macam. Ternyata dia ada sakit, saya lupa nama sakitnya, dan parah. Aduh, saya tergerak mau doain dia. Ngeri saudara kalau doain Pak Haji atau orang Islam, seringkali menghindar. Dia bilang, Pak, saya mau doain Bapak. Dia tahu saya pendeta. Oh, saya bawa ada mobil. Terus, sebelum saya doain, satu yang saya minta, Bapak percaya. Oh, saya percaya. Orang mau sembuh, saya percaya. Saya nggak bilang dulu Tuhan Yesus, saya percaya. Terus saya udah rasa ini orang pasti nggak mau haji. Mau Bapak percaya sama si Tuhan Yesus? Oh, saya udah ada Bapak. Dia nggak bisa. Orang yang nggak mau datang sama Yesus, bukan datang kepada orang lain,
datang kepada Yesus. Awal yang kurang baik. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Saya datang. Artinya apa? Dia melangkah, langkah itu bisa berdoa, bisa saudara bilang, Tuhan. Ada satu kisah lagi. Ini saya sering mencim-cim. Dulu udah lama, jual rumah, bawa duitnya kontan pakai kantong kresek, naik bajai lagi saudara. Zaman dulu kan nggak ada, itulah mau dibawa, dia mau setor tuh ke bank, dia naik bajai. Waktu sampai di bajai, di Harmoni itu lampu merahnya agak lama, berhenti tuh bajai. Itu kantong kresek taruh di sini, pintu di sana. Ada preman saudara sambil mabokin, jalan nyamperin tiang mobil sampai ke bajai. Oh saudara, dia lihat kunci, dia lihat cek, wah cik kaget juga ada apa dia. Cik, coba kantong kresek, cik diam aja. Coba kembali cik, saya diam aja. Sini. Saudara tahu bagaimana dia datang kepada Yesus? Dia bilang, Tuhan Yesus. Saking takut, saking Tuhan Yesus. Saudara tahu kejadiannya itu preman jadi kaget, dia diam. Lama juga tidak berapa, 1 menit lah. Lampu merah jadi hijau, jalan saudara. Udah bebas. Dia lakukan apa? Marilah kepada dia datang dengan menyebut Yesus. Kuasa mukjizat. Kalau enggak, uang jual rumah itu habis. Datang sama Yesus. Jangan datang kepada yang lain. Kemudian apa yang dia bilang? Objeknya letih, lesu, dan berbulan berat. Saya ambil gambar ini yang stres. Kenapa orang bisa letih lesu? Saudara, zaman sekarang ini PHK banyak, ya. Orang karena hidupnya dalam bidang mamon, kalau nggak ada mamon, bukannya makin tambah enak, tambah pusing. Makin banyak mamon, sama tambah pusing. Jadi serba salah tuh. Dikasih berkat pusing, dikasih berkat pusing. Itu manusia, saudara. Makanya dia tahu ini Yesus 2000 tahun lalu kurang lebih. Letih lesu beban berat pada kita semua. Berarti apa? Bukan buat orang non Kristen, tapi orang Kristen. Karena waktu marilah kepada dia tahu Yesus itu Tuhan. Tapi jangan dipikir orang Kristen nggak ada masalah. Banyak masalah. Amin saudara? Amin. Kelihatan dari mukanya. Walaupun saudara pakai apa yang namanya masker, masalah kelihatan. Ya, coba lihat sini. Masalah kelihatan, apalagi kalau mukanya nunduk terus ya, saudara senyum nggak ada, itu pasti banyak masalah. Kalau dia masalah hubungan kepahitan, apalagi di rumah sama istri kepahitan, kelihatan di gereja. Cara ngomongnya suka marah-marah, emosi, orang kepahitan. Saya banyak menangani orang kepahitan. Dan Tuhan tahu letih lesu berbuat itu adalah dosa, dampak dosa. Dia bilang begini, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan dalam bahasa Yunani anapausis, yang berarti Tuhan akan memberikan istirahat, pemulihan. Orang nih, saya kalau kerja dulu capek dengar, kalau udah tidur besoknya segar lagi. Itu ajaibnya dulu kita. Kalau masih muda, kalau dia tua saudara, capek dulu nih, tidur, nggak bangun lagi. Udah hilang semua ini. Istirahat. Kalau udah lanjut, saya udah umur 63, saya udah kerja. Si muda deh, ini sama ya. Paling tua saya tuh ya. Kalau udah lanjut usia, cepat udah mendusin, saudara, susah tidur. Tapi dulu saya bangun tidur 4, saya baca dan menurunkan puji itu. Hari pagi juga di konten. Nah, saudara, bagaimana tadi ngomongnya? Ternyata istirahat pemulihan itu kelegaan, bukan penghapusan beban,
Tetapi perubahan cara itu. Jangan pikir saudara punya utang 3M, datang sama Yesus, nangis-nangis, utangin bukan beres. Enggak ada, Tuhan bilang begitu. Ada, udah bunuh orang datang Yesus, udah diampunin, udah bebas. Enggak, bukan begitu. Waktu ada masalah datang sama Yesus, Tuhan diri. Cara bagaimana saudara memikul menurut kata Tuhan. Dan kalau menurut kata Tuhan, pasti ada jalan yang terbuka. Ya, sekarang saya nggak tahu loh masalah saudara. Apa? Masalah ekonomi kah, masalah keluarga kah, masalah kesehatan, banyak masalah. Anda bisa tidak sulit. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan nggak akan instan. Tapi bisa juga instan tergantung dari Tuhan. Tuhan akan proses dalam pembelajaran nanti kita lihat terus. Terusnya dia bilang, pikul aku. Nah, ini dulu dari kecil pikul kok apa ya? Kok ternyata dalam bahasa Inggrisnya yok adalah ganda. Maksudnya seperti itu. Apa ganda ini tujuan? Ini waktu Yesus ngomong Matius 11:28, dia ada di pinggir sawah. Pinggir sawah itu ada orang ngebajak. Orang ngebajak ini saudara, sapi satu diikat di sini, sapi kedua di sini, harus berdua. Dipakai ganda. Ganda itu untuk mengikat orang supaya mereka berjalan bersama-sama. Apa artinya? Kok ini saudara? Kok adalah untuk membagi beban kerja biasa dipasang pada leher. Ternyata sapi dua itu salah satunya adalah Yesus dan saudara sendiri. Berarti kok. Jadi waktu datang pada Yesus, saudara tidak sulit Tuhan memikul beban kamu bersama Yesus. Artinya kita berjalan bersama Yesus. Kita berjalan bersama Yesus. Orang Kristen ada dua hal terjadi yang enggak enak menderita. Yang pertama, kalau kita ini, saya sebutnya sapi senior ini, ya, sering berontak. Tuhan Yesus bilang, jangan ke depan, jangan. Nah kalau membaca itu kan banyak kerikil, ya. Jadi sapi junior kita nih, maunya enak jalannya. Wah itu sakit, dia belok ke kanan. Tapi Tuhan bilang, tidak, lurus. Berontak. Ini apa saudara? Dia gak bisa lepas. Dia berontak. Yang sakit siapa? Bukan Tuhan yang sakit. Dia yang berontak ini lehernya. Mau kiri. Nah, saya biasanya kasih simulasi, ada orang kecil, saya kali ini. Yang kecil kan, dia repot saya. Dia mau berontak, gak bisa loh. Tuhan bilang, ikutlah aku. Tuh, yang pertama, kalau berontak. Kalau saudara, jadi orang Kristen sering berontak, keluar jalur firman, pasti menderita. Yang kedua, kalau orang sombong, merasa dirinya bisa. Waktu dipasang ganda, orang sombong jalannya gimana? Tunduk ke atas. Kalau ikut ganda, dia naik ke atas, gandanya yang pikul itu siapa? Yang kepalanya ke atas. Akhirnya berat jalannya dan capek di sini karena dia merasa bisa. Kalau Tuhan rendah dia dulu. Kalau dia sendiri akhirnya pincang sebenarnya. Orang yang menderita yang sudah ikut Yesus, kalau nggak dia sering berontak, nggak taat firman, dia sombong. Saya bisa. Siapa Tuhan? Saya bisa Tuhan. Itu akhirnya dia tergeletak. Di dua hal yang terjadi. Kok Yesus adalah penyerahan diri pada kehendaknya, bukan hukum legalistik atau harus. Artinya, saudara harus taat sampai mati. Coba ikut saya, taat. Saya mau tanya saudara, taat kalau dibaca dari depan, taat. Dari belakang baca apa? Kenapa bisa taat? Artinya apa? Taat tidak boleh 90%, taat tidak boleh 95%, taat harus 100% sama Tuhan. Enggak ada tahu-tahu.
Kalau mau ikut Yesus, taat sama Yesus. Dan Yesus jadikan, aku memberi keluarga. Jangan main tawar-tawar, Pak. Ini cuannya gede, Pak. Nipu dikit, boleh lah. Ini kan kapan lagi pembeli mau itu dibohongin? Tuh, jangan saudara. Jujur aja. Nanti berkat itu seperti tadi kesaksian, dapat mobil yang lebih bagus. Amin saudara. Nah, caranya apa lagi? Belajarlah kepada. Bapak belajar itu bicara proses seumur hidup yang disebut di dalam bahasa teologi discipleship, pemuridan. Saya hitung dari SD, TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMA 3 tahun. 1, 6, 3, 13 tahun. Terus kuliah 4 tahun. Berapa tadi? 20 tahun. 20 tahun belajar kalau saya akhirnya apa saudara apa di Indonesia sih lulus S1 banyak yang nggak bisa apa-apa saudara. Jemaah saya, kamu kuliah apa? Dia bilang kuliah apa ya? Hukum, kuliah hukum. Terus kamu kerja apa? Tadinya gitu, jual filter. Saya bilang, kok kuliah hukum jual filter? Iya Pak, universitasnya jauh lagi. Terus Borobudur, wah Borobudur terkenal di dunia itu. Nggak cocok belajar gitu. Mesti yang terapan. Kalau di luar negeri kalau kita kuliah dipakai langsung dan bisa. Kalau kita belajar di 20 tahun dan benar-benar minimal gaji kita lumayan di atas UMR. Betul saudara? Sama-sama Tuhan belajar seumur hidup. Membutuhkan waktu yang panjang dan konsistensi fokus yang benar. Hasilnya bukan hanya kelegaan, berkat demi berkat akan mengalir kepada saudara. Jangan ikut Yesus itu mau instan, nggak ada instan ya. Kayak dapat lotre. Nah, dibilang sifat Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Apa lemah lembut? Pengendalian kekuatan lemah lembut. Yesus waktu dihina, dia cincang, dia bisa mengendalikan, enggak marah. Kenapa dia lemah lembut? Dia tahu dia benar. Dia tahu orang yang menghujat dia itu sama semua, tapi dia nggak marah. Itu adalah lemah lembut. Rendah hati, bersandar terus sama Bapa di sorga. Rendah hati, nggak ada sombongan. Saya bisa nggak ada bersandar. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, nanti produknya saudara akan jadi lemah lembut dan rendah hati. Itu kalau dalam cerita silat namanya pendekar bodoh. Kelihatannya bodoh, ilmunya tinggi. Jangan kelihatan pintar, ilmunya cetek. Jangan saudara itu sombong namanya pendekar bodoh. Saya waktu baca pendekar bodoh, dia belajar jurus begini, jurus satu, jurus dua, berantem, jurusnya begini berantem. Dipukul lagi pak. Tapi lama-lama dia belajar. Iya kalau gua berantem pakai jurus itu terus. Kalau saya kan belajar buku pernah belajar jurus begini. Kalau dipukul jangan begini terus. Kalau pukul dari sini ya mesti kasih jurus yang lain. Itu nanti kita bisa sendiri. Orang itu melakukan firman. Dan terus dia bilang begini, kok Yesus itu enak dan beban kuk. Enak di dalam bahasa Yunani sesuai, baik dan sesuai kebutuhan. Ringan artinya apa? Bebannya dipikul sama Tuhan berdua, nggak sendiri aja. Kedua, kita melakukan pikul kuk itu dasarnya kasih, bukan kewajiban. Jadi saudara, ini cara kita mempertahankan api rohani. Yang pertama datang sama Yesus. Apapun masalah, apapun keadaan menurut Yesus, datang sama Yesus. Mulai dari apa? Bangun tidur pagi datang. Tuhan saya mau mulai hari ini. Tolong saya. Kemudian yang kedua, pikul kuk
cukup itu jalan sama Yesus, jangan maunya sendiri. Yang ketiga, Tuhan pasti beri kelegaan. Kalau satu orang jemaat GJKI melakukan Matius 11:28, pasti ada kesaksian. Ternyata kesaksian itu kalau dibagikan di jemaat itu membakar orang. Saudara, dulu saya bikin SPK, ada channel gathering, ada kepahitan. Saya suka video itu. Di ibadah umum saya tanya, saya suruh kesaksian supaya membakar api rohani jemaat. Ternyata api rohani itu bisa nyamber kalau sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan itu yang dilakukan dari Abah. Setiap dia bahas SPK, saya dari Kristus. Pulang kesaksian kepahitan, beginilah, beginilah, Tuhan tolong dia, mujizat terjadi. Semua jemaat terbakar. Coba kalau ada kesaksian, firman Tuhan terus, belajar terus dong praktek. Tapi kalau saudara ada hasil praktek, inilah yang disebut membakar api rohani jemaat. Secara gereja, saudara tolong Tuhan pasti dengan baik. Saya mau tutup dengan kesaksian. Udah lama dulu saya pernah borong saudara. Tiba-tiba saya berubah jadi hamba Tuhan. Saya tinggalin pekerjaan pemborong. Satu hari duit di rekening saya udah tipis. Aduh, dulu saya nggak langsung jadi hamba Tuhan. Setengah pemborong, setengah hamba Tuhan. Kenapa? Makan dari mana? Gereja bisa gak biaya saya? Dulu saya dibayar sama gereja 1 juta sebulan buat bayar rekening listrik habis. Yang lainnya gimana? Ya gereja. Bukan yang nggak tahu, memang kita segitu mau diapain? Mau diperes-peres, bisa diusir atau gimana? Ini saudara. Saya hidup dengan dan habis. Saya nangis sama Tuhan. Datang jam 4 pagi. Saya ingat istri saya diam-diam aja. Jadi saya. Terus saya berdoa. Saya lagi berdoa. Tiba-tiba saya baca, Allah bukan memenuhi kebutuhan, memenuhi kekayaan, kemuliaan. Saya dulu nggak pernah baca firman jalan. Wah, ternyata itu firman Filipi 4:19. Kelihatan, bagi orang bisa kelihatan. Saya bilang, wah Tuhan tolong gitu saudara. Ini tidak ada belum cuma anakku aja, tapi semangat. Wah, betul tuh iman tuh saudara. Iman nggak melihat dulu. Dan saya bangun. Tuhan tolong. Jangan lagi ada yang telepon, kering. Ini rumah pribadi ya, pemborong ya. Oh, ibu tadi mah tahu. Oh, saya tahu dari teman saya. Saya mau renovasi rumah nih, tolong datang dong. Waduh, kerjaan saya banget. Saudara, dari pemborong yang enak dari kerjaan borong rumah. Bapak mau rumah ya? Lu kenal kakak membangun rumah ya, nggak pernah dapat dari kerjaan gitu. Harus lewat orang demi orang yang sudah pernah lihat kerjaan saya. Waktu dia, saya langsung datang. Saya mau saya hitung langsung dapat DP 20%, 40 juta, ada 200 juta. Dulu kira-kira 15 tahun yang lalu, kan gede. Langsung kenal dia juga, baru kenal, dia bisa langsung transfer 20 juta. Jadi uang yang tinggal sepeceng, tiba-tiba satu yang naik dari berapa? 20 juta 100. Aman gak saudara? Aman dan terkendali. Kenapa? Bukan karya saya. Saya datang sama Tuhan. Saya bawa beban ini. Tuhan paling tahu. Orang yang patah hati, bercucur air mata, nggak pernah dia tinggal diam. Dan saya bagikan ini kepada orang-orang. Saya kesaksian saudara. Kesaksian dan membakar. Teman saya bilang, gua dengar kesaksian lu.
gue juga gak punya duit. Tapi gue semangat tuh begitu saudara. Teman saya pendeta-pendeta itu di Presjati. Saya kan kalau kesaksian sikat aja deh, ya. Saya kesaksian. Waduh gue, dia tahunnya udah kira setahun lebih boleh cerita. Gue juga kesaksian tuh. Sama kita juga mepet. Kalau pendeta-pendeta ngomongnya mepet, tapi saya jadi semangat. Saudara, kalau saudara mau api yang dibakar di GJK, mulai dari Matius, dari baca, renungkan, dan lakukan dan pemikiran kita. Saya jamin dalam nama Yesus, kebakaran rohani terjadi di tempat ini. Ini saya dengar udah beli tempat. Ini kapan ya terakhir nih? Setahun lagi. Ya, ngejar gitu. Lalu tahu gereja saya, waktu saya diangkat jadi gembala, saya lihat gereja. Ini chatnya kayak begini sama. Bisa dicek, diterima. Dia tahu berapa? Aduh, satu ya pas-pasan. Tahu saudara, ngapain? Teman sekolah saya penganggur, suka kumpul, jadi saya ada pembina rohani. Teman saya, gue pengen cek gereja nih. Mana caranya? Terus saya datang, semua orang ketemu saya. Oh, yuk kita tengok gereja. Tengok saudara, dia datang saudara. Dia naik ke kedua. Nih, sekarang gue mau betulin gereja lu. Oh mungkin saudara nih, gue mau lomar semua. Dia sekarang Kekson mau lihat background mimbar itu dia pakai arsitek interior gereja. Dia pakai perda. Dia betulin. Lantai satu dia cat, WC diubah semua. Lantai 1, 2 loh. Kita nggak punya mobil. Hitung-hitung 200 juta. Saudara. Kenapa? Kalau saudara sungguh berjalan dalam Tuhan, apapun yang jadi, siapa saya GJKA dia? Ya tahun depannya masih jadi pindah sana. Amin saudara. Saudara sekolah jangan ragu-ragu kamu bilang Tuhan kita kaya. Amin saudara. Duit dari mana? Jangan dipikirin duit dari mana. Saya kalau mau duitnya ada nggak? Duit lagi berjalan. Karena Tuhan kita kaya. Jadi saudara macam terus. Kalau saya dulu sama GJKA hadir ini kita sama-sama masak saya diberkati, saudara semua orang Kristus pasti diberkati. Amin. Mari kita berdiri. Kita menyanyi sebuah doa haleluya. Main keyboard ada?